Dalam suasana penuh ketakutan, kami mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Palio!" Aku dan teman-temanku sontak bertatapan satu sama lain. Hanya ada suara, tetapi sosoknya tidak ada. Halo Bestai, selamat datang di channel Zona Kenangan Kita. Bagaimana kabar kalian? Mimin harap kabar kalian baik-baik saja. Di cerita kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah cerita mistis yang diangkat dari kisah nyata seorang pendaki asal Tangerang. Nama disamarkan karena untuk menjaga privasi. Cerita ini ditulis dengan sudut pandang narasumber. Selamat menikmati. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari kisah ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan menyalakan tombol lonceng notifikasi agar Besta tidak ketinggalan update kisahnya. Tak perlu menunggu lama lagi. Berikut cerita mistis pendaki Gunung Arjuno. Sebut saja namaku Angga. Waktu itu di bulan Februari tahun 2016, aku dan 4 temanku merasakan pengalaman mistis yang luar biasa saat tersesat di Gunung Arjuno. Sebenarnya, sebelum berangkat aku sempat bertemu salah satu warga sekitar. Sebut saja namanya Pak Warto. Sejak tiba sore hari di daerah Purwosari, beliau menasehati kami agar tidak melanjutkan perjalanan menjelang maghrib. Menurut Pak Warto, terkadang malam hari cuacanya kurang bersahabat, tapi terkadang juga tidak. Kami pun menyetujui saran dari Pak Warto supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kami inginkan. Pak Warto lantas menawarkan rumahnya sebagai tempat kami beristirahat untuk malam ini. Meskipun ala kadarnya, kami pun tidak menolak. Malahan kami sangat senang dan berterima kasih kepada beliau. Setidaknya, kami tidak perlu pusing-pusing lagi untuk merogoh kocek mencari tempat penginapan. Maklum saja, kami mahasiswa semester 5 dan masih mengandalkan uang jajan dari orang tua. Singkat cerita, esok harinya aku dan 4 temanku memutuskan untuk memulai mendaki sekitar jam 3 sore. Tapi sebelum kami berangkat, lagi-lagi Pak Warto menasehati kami. Apa tidak sebaiknya mas-mas ini mendaki lewat jalur tretes saja? Lebih aman, kata Pak Warto. Aku pun mengernyit sambil bertanya, "Maaf Pak, memangnya kalau lewat jalur ini kenapa ya?" Lantas Pak Warto menjawab, "Karena di sana itu banyak tempat untuk bertapa atau meditasi. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan." Loh, bukannya kalau mendekatkan diri kepada Tuhan nggak perlu sampai bertapa ke gunung kan Pak? Saut salah satu temanku. Pak Warto kemudian tersenyum kecil sebelum beliau berkata, "Sebagian masyarakat terutama yang kejawen masih percaya dengan klinik-klinik seperti itu. Jadi kita harus menghormatinya toh. Lagian, tidak hanya itu. Ada juga sebagian orang yang bertapa untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu." "Ilmu tertentu bagaimana maksud Bapak?" Tanyaku kembali. "Ya ilmu kanuragan atau pesugihan contohnya," jawab Pak Warto. Aku dan 4 temanku terdiam selama beberapa detik. Kami memahami penjelasan Pak Warto. Tapi di luar konteks itu, jika dipikir-pikir kalau kami mendaki lewat jalur tretes, tentu akan memakan waktu lagi. Akhirnya aku pun menjelaskan kepada Pak Warto bahwa kami akan tetap mendaki lewat jalur Purwosari. Pak Warto yang mendengar penjelasan kami, beliau tersenyum sambil menganggukkan kepala, menandakan beliau menerima keputusan kami. Tak menunggu lama, setelah kami berpamitan kepada Pak Warto, kami pun memulai pendakian setelah sebelumnya melakukan pendaftaran. Suasana begitu mencekam sepanjang perjalanan melewati jalur Purwosari ini. Namun, aku mengabaikan hal itu karena menurutku jalur ini lebih halus dan sepi. Hingga saat tiba melintasi pos pertama, kami ditampakkan pada sebuah gua. Kesan mistis pun mulai terasa ketika kami menelusuri tempat ini.
Di dalam bangunan itu ada lubang yang tidak terlalu lebar dan mungkin cukup untuk satu orang. Di depan gua itu ada bunga-bunga serta sesajen juga dupa. Bau wangi dupa pun sangat menyengat. Teman-temanku yang berjalan di belakangku, mereka masih bisa bercanda sambil menikmati sejuknya hutan Gunung Arjuno. Sedangkan aku sendiri sesekali menimpali candaan mereka, seraya dalam hati terus berdoa agar kami diberi keselamatan. Selang 45 menit berlalu, kami sampai di pos 2. Perasaan merinding pun mulai terasa. Salah satu temanku mengatakan, ia mendengar suara berisik. Dahan di sekitar kami seperti bergesekan dengan sesuatu yang bergerak. Saat itu aku dan teman-temanku berpikir mungkin hanya hewan, sehingga kami pun mengabaikannya. Namun, setelah beberapa detik berlalu, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Aku merasakan suasana yang berbeda sekarang. Entahlah, hal ini disebabkan karena aku yang takut atau karena melihat tempat meditasi yang dimaksud Pak Warto tadi. Tidak ingin berlama-lama, perjalanan pun dilanjut. Dari satu pos ke pos yang lain, aku melihat tiap pos memiliki minimal satu buah makam dan tempat pemujaan. Terutama pada saat kami berhenti untuk beristirahat di pos 4, aku melihat patung yang berbalut kain putih. Di tempat inilah asal mula kami tersesat. Hal itu disebabkan karena salah satu temanku tidak menjaga ucapannya. "Brengsek, air minumku tinggal sedikit," kata salah satu temanku. Sebut saja namanya Tony. "Gus, jaga bicaramu itu. Di hutan gini jangan ngomong kotor. Gak baik," kataku. Salah satu temanku yang lain ikut menimpali. "Iya benar," kata Angga. "Di tempat keramat ini jangan sembarangan ngomong. Ada penghuni lain selain kita. Lagian, kalau kamu kehabisan air, kan masih ada air minum kita-kita." Tony pun acuh tak acuh. Maklum saja, dia baru pertama kali ikut mendaki bersama kami. Jadi dia sepertinya tidak percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Selang beberapa menit berlalu, kami pun melanjutkan perjalanan. Jarak pos 4 ke pos berikutnya seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Akan tetapi, yang terjadi di luar dugaan. Perjalanan terasa sangat lama, sehingga salah satu temanku meminta untuk beristirahat sebentar. Dalam suasana cemas, kami duduk di dekat sebuah batu besar. Tapi tiba-tiba, Tony mencium telur yang sudah busuk. Ia pun mengeluhkannya kepadaku dan teman-teman lainnya. Namun anehnya, kami tidak mencium bau busuk apapun. Seketika aura di sekeliling kami terlihat berbeda dari jam sebelumnya. Dalam suasana penuh ketakutan, kami mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Balio." Aku dan teman-temanku sontak bertatapan satu sama lain. Hanya ada suara, tetapi sosoknya tidak ada. Aku yang memiliki pacar orang Jawa Tengah sangat mengerti arti dari suara aneh itu. Balio, yang berarti pergi. Akhirnya aku menyampaikan arti suara itu kepada teman-temanku. Kami pun pada akhirnya memutuskan pergi dari tempat tersebut dan tidak melanjutkan perjalanan untuk mendaki. Ketika kami turun, jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 8 malam. Aku dan teman-temanku semakin panik karena pos 3 tak kunjung terlihat juga. Kami merasa hanya berputar-putar saja di area itu. Di tengah rasa panik, aku mengajak keempat temanku untuk duduk bersama dan berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, kami pun berjalan lagi. Tak disangka, setelah berpuluh-puluh menit berjalan, kami menemukan pos ketiga hingga ke-1. Namun, anehnya jalan pulang sangat berbeda dengan jalan tadi siang saat kami mendaki. Kali ini lebih mudah dan terlalu cepat.